Berita Majelis GKJ Sarimulyo 29 Oktober 2023. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bertemu sampai hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebelum memulai ibadah ini, saya akan membacakan beberapa berita majelis yang demikian. 1. Persembahan pembelian tanah untuk rumah pendeta emeritus. Sehubungan dengan pembelian tanah untuk rumah pendeta emeritus, Majelis mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi membantu pendanaan tersebut dengan memasukkan persembahan pada kotak yang disediakan di depan mimbar, atau transfer ke rekening atas nama Gereja Kristen Jawa Sarimulyo dengan diberi keterangan untuk pembelian tanah. Mohon perhatian dan partisipasi segenap warga jemaat. 2. Pemberkatan nikah. Saudara-saudari yang akan mendapatkan pemberkatan nikah dan peneguhan perkawinannya adalah Pendeta Ardi Tulus Arianto, putra Ibu Sujinem Sukri, warga GKJ Sarimulyo wilayah 2, dengan Saudari Stefani Dian Prasetyowati, putri keluarga Bapak dan Ibu Kristanto Agung Prasetyo, warga GKJ Bulu, Sukoharjo. Kebaktian peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKJ Bulu, Sukoharjo. 3. Warga baru. Majelis telah menerima surat lulusan pindah atau atestasi dari Majelis GKSBS Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Jambi bagi Saudari Sispia Marti Vanilova yang tinggal di Jalan Popongan 1, Sinduadi, Melati, Sleman, masuk wilayah 6. Jika hadir dalam kebaktian ini, kami mohon untuk berdiri. Empat, pasar murah. Dalam rangka memperingati Hari Natal tahun 2023, Komisi Pikomas akan mengadakan pasar murah yang akan diadakan pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di halaman gedung Gereja GKJ Sarimulyo. Untuk kelancaran acara tersebut, Komisi Pikomas mohon bantuan dari segenap warga jemaat berupa kebutuhan pokok berupa beras, gula pasir, mie instan, teh, dan pakaian pantas pakai. Adapun cara penyerahannya dapat diserahkan melalui kantor gereja atau akan diambil Komisi Pikomas paling lambat tanggal 17 Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Pelayan firman. Yang melayankan firman pada kebaktian pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ini adalah Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, SSI MPhil. Demikianlah berita Majelis GKJ Sarimulyo. Marilah kita masuk dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk masuk ke dalam altarnya yang kudus. Mari kita masuk ke hadiratnya. Kita merasakan syukur kita atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan
atas hidup kita. Mari bersama kita menyatakan, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Menyatakan rasa syukur kita. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari dengan lebih sungguh lagi kita menyatakan, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidup kami. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik akan segala yang ku miliki. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita menjadi percaya bahwa segalanya dan semuanya datang dari Tuhan. Maka biarlah yang segala dan semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, karena rahmat-Nya kekal senantiasa menyelamatkan kita. Untuk itu ibadah minggu ini secara khusus dalam pekan penutupan bulan keluarga, kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini, saudara? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan.
Saya merasakan sukacita hari ini dan saya juga bisa melihat ada wajah-wajah yang bersukacita dari Bapak Ibu Saudara ya. Maka dari itu mari kita membagikan rasa sukacita kita kepada saudara kita di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita sambil kita pujikan. Bersukacitalah selalu. Bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Masih ada sukacita? Masih. Kurang semangat. Masih ada sukacita? Masih. Karena Tuhan adalah sumber sukacita kita, maka mari kita angkat suara kita puji dan serukan namanya. Sambil bertepuk tangan, kita bernyanyi bagi Tuhan kita. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Mari kita menari untuk Tuhan kita. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyatakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Dan lebih bersukacita lagi, mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Gerakan kaki kita, Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih,
saya yakin kita bersama menyadari bahwa kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, di keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di keseharian kita. Tapi seringkali dari dalam diri kita sendiri masih sering ada rasa iri. Kita masih belum puas akan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Maka mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis pada Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Mazmur pasal ke-32 ayat yang ke-5, demikian sabda Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saat ini kita memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Mari bersama kita mengakui segala dosa kita, segala kesalahan kita dalam hidup kita. Mari saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengaku dosa secara pribadi terlebih dahulu, dan nanti akan saya tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang berdosa. Kami datang Tuhan membawa segala penyesalan kami, segala dosa kami Tuhan. Ampuni kami yang sering mengandalkan diri kami sendiri. Ampuni kami yang jauh pergi meninggalkan Engkau. Ampuni kami yang selalu merasa tidak puas akan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu saja, untuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Tuntun kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bisa berserah hanya kepada-Mu saja. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang dalam diri kami, yang mengubahkan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah
Tuhan telah memberikan kita berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Marilah saat ini kita menyiapkan hati kita untuk bersama menerima firman Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita bersiap untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama kita dimanapun kita berada. Karena keluarga kita adalah milik Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian ini bersama dengan keluarga kita. Pemulihan keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Inilah saatnya. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milik. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Mari kita nyatakan. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan dan berkati Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan. Kau satukan dan berkati keluarga kami Tuhan. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Benar Tuhan, inilah waktumu. Dalam kewaktuanmu ada damai sejahtera, kebenaran yang Kau nyatakan senantiasa kepada kami.
Kebenaran dan damai sejahtera itulah yang menjadi pengharapan kami, bahwasanya Engkau hadir, menopang, memelihara, dan menyelamatkan kami kini dan sepanjang masa. Maka firman-Mu yang hendak kami renungkan adalah cara kerja-Mu yang mulia, supaya tetaplah terpelihara iman dan pengharapan kami kepadamu. Maka berkehendaklah dan berbicaralah ya Tuhan, melalui firman-Mu itu. Kami percaya firman kebenaran yang dari-Mu mengubahkan kami untuk terus bertumbuh dalam kehidupan dan kebiasaan yang positif, yang menjadi berkat untuk kami dan seluruh kehidupan yang ada di sekitar kami. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu dan melakukannya. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Sang Sumber Sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Sabda Tuhan kita renungkan dari 1 Tesalonika pasal kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal kedua, 1 Tesalonika pasal kedua. 1 Tesalonika pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami. Dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Selamat sore yang kekung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih. Ini tim musik hitam-hitam dari manakah ini?
Saya kok tidak begitu jelas, ini remaja pemuda GKJ Sarimulyo bukan ini? Atau mahasiswa teologi karena hitam-hitam ini? Mau dipersiapkan jadi pendeta? Dari The Grace GKI Gejayan, Pak. Oh, baiklah. Terima kasih ya. Ya, besok pindah ke sini sekalian bawa seperangkat alat musikmu ya, Mas. Terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengakhiri bulan keluarga. Dan tema hari ini bertumbuh dalam kebiasaan positif. Ada percakapan yang menarik di antara kami dengan masyarakat tentang fenomena keramaian di depan, di angkringan. Sekarang banyak yang datang ke angkringan. Ada yang mengatakan itu para mahasiswa. Saya tidak tahu apakah ada di antara rekan-rekan mahasiswa yang hari ini hadir. Biasa ngangkring di situ. Dan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Mungkin saja berbondong-bondong ke sini karena nyaman. Dan yang kedua, murah. Dan mungkin kelihatan bebas. Jika dibandingkan nongkrong di kafe, mahal lagi. Mungkin lama terus kemudian diingatkan oleh yang punya atau pelayan itu segera untuk pulang, tapi di sini bebas. Saking bebasnya mungkin kemudian tidak sadar empan-papan melihat situasi dan kondisi di sini. Dikira ruang sini adalah ruang yang kosong, sehingga bisa teriak. Dulu saya niteni, ingat sampai jam 1:30, 2. Dan kemudian ada ungkapan-ungkapan yang cukup tidak bersahabat untuk anak-anak kecil, anak besar saja atau pada usia yang dewasa saja terganggu. Anjay! Sehingga kemudian ada yang menyebut, oh itu kelompok anjay. Kemudian ada kelompok lain, kelompok NG ya, ada anak kecil sih, kelompok guguk. Karena umpatan-umpatannya itu. Ternyata banyak kelompok-kelompok yang ada di situ. Sehingga kemudian seminggu ini saya 2 kali menegur yang di sana. Mas, Mbak, bisa enggak volume suaranya dikurangi? Kebetulan anak saya sakit. Yang terakhir, Mas, Mbak, tahu enggak ini sudah malam? Anda mahasiswa mana? Ternyata menyebut mahasiswa yang tidak jauh dari gereja ini. Lah wong mahasiswa kok malah bengak-bengok di malam hari. Kan jadi tidak baik. Apalagi ada yang mengatakan, Pak, itu mungkin diantaranya adalah jemaat tamu di GKJ Sarimulyo. Yang beribadah di GKJ Sarimulyo. Itu mungkin ada orangnya, Pak. Waduh, jadi gereja ini tercemar. Kan mereka kemudian bertanya kepada saya cari mana ya? Saya nggak hafal. Tentu kebiasaan itu menjadi tidak baik. Kalau mau kemudian bersama-sama dengan masyarakat itu baik kan? Kumpul-kumpul boleh, beli di situ boleh. Tapi kan membangun suasana yang baik. Jadi ruang perjumpaan bagi kita semuanya. Jangan menganggap inilah ruang kosong, ruang kebebasan yang tidak terikat dan menjadi sebebas-bebasnya. Hahaha, hihi, dengan makian, dengan umpatan yang tidak baik. Sampai kemudian ada anak jemaat kemudian menirukan umpatan itu. Tidak positif, tidak membangun apa-apa. Pada sisi yang lain pula, kenapa di tembok itu ada tulisan selesai latihan ibadah atau musik jam 21.30? Karena kami menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah masyarakat. Saya pernah rapat dengan anggota masyarakat sebelum pandemi. Sebelah sudah mengatakan, sudah bising. Belum lagi muncul di Facebook ketika kami berkoordinasi dengan masyarakat yang mengatakan, sudah ada yang mengatakan Pak merasa terganggu. Belum soal parkir dan lain sebagainya. Kalau kita tidak membawa diri baik-baik, gereja ini bisa menjadi atau dipercakapkan menjadi tidak baik.
Padahal kan gereja ini sudah dianggap bagian dari masyarakat karena kita menyadari bahwa gereja adalah masyarakat, gereja adalah anggota masyarakat. Saya sebagai pendeta juga menjadi anggota masyarakat dan bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Jika gereja ini tidak membawa yang baik dalam kehidupan bersama, tentu justru tidak membawa dampak apapun. Mungkin nilai titik rusak susu sebelanga. Banyak hal yang sudah kita kerjakan dengan baik, tetapi gara-gara kita tidak membangun kebiasaan yang baik itu, sehingga kemudian semuanya menjadi cemar. Tapi inilah dialog kehidupan yang harus terus kita nyatakan. Supaya dari setiap koreksi, refleksi kita bersama kita, mari kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik, yang bisa membangun kehidupan kita bersama. Saya dulu juga pernah menegur persekutuan keluarga mahasiswa Kristen, itu pasca sarjana, S2, S3. Ketika turun, mereka tidak menyapa. Bahkan dibicarakan oleh anggota masyarakat ketika mereka keluar naik motor, wer. Pandangan masyarakat, loh itu kan orang gereja, itu orang Kristen. Terus mau kita memberitakan apa? Maka kemudian saya berdialog, tolonglah. Misalkan tidak menyapa, ndak usah weng. Atau ketika turun setelah ibadah, sapalah yang ada di sekitarmu. Masa dia sana haleluya sambil menangis, sampai di bawah seperti tidak mengenal ada manusia lain, tanpa melihat agamanya apa. Inilah bagian dari cara kita melihat kembali keberadaan iman kita. Jangan-jangan kita hanya berhenti menikmati Tuhan, tapi tidak bersama dengan kemanusiaan yang lain. Persis juga Paulus hari ini. Meneguhkan, mengingatkan, dan membangkitkan kembali semangat kehidupan jemaat di Tesalonika. Supaya apa? Jangan sampai ada benih yang tidak baik yang bisa merusak jemaat itu sendiri. Maka jika kita membaca 1 Tesalonika pasal pertama sampai dengan ayat ke-10. Ada ungkapan syukur yang dinyatakan oleh Paulus. Kita melihat di ayat yang ketiga, di pasal pertama. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Mereka telah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam iman. Mereka telah bertumbuh dengan baik dalam kebiasaan-kebiasaan yang positif, dalam kasih, dalam pekerjaan iman, dalam pengharapan. Maka kiranya ini yang tidak boleh dikoyakkan oleh apapun yang bisa menenggelamkan semangat untuk dengan setia mengikut Kristus. Seperti di ayat yang ke-6 dari pasal pertama. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus memuji keteguhan jemaat. Sudahlah, kamu sudah berjuang dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Bahkan kamu sudah dengan luar biasa. Sekalipun dalam penderitaan, kamu tetap setia mengikut Tuhan. Bahkan jika kita membaca ayat berikutnya, mereka telah menjadi teladan. Dan tentang mereka sampai ke Makedonia dan Akhaya. Tanpa Paulus menceritakan apa-apa, tetapi orang lain berkata dan menjadi saksi akan keteladanan yang telah ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Maka kiranya inilah yang terus dijaga, dirayakan, dibangun terus menjadi kebiasaan iman yang wujudnya dalam tindakan perilaku mereka. Sehingga kemudian menjadi menarik ketika Paulus di pasal pertama sedang meneguhkan, aku telah menjadi saksi bahwa kamu jemaat Tesalonika telah berjuang dalam iman. Maka kita masuk dalam konteks di pasal kedua. Ini menarik pula. Bahwa ada hal-hal yang tidak baik yang juga sedang dialami oleh Paulus. Maka Paulus sedang menjaga jemaat Tesalonika. Kenapa? Ada isu-isu yang tidak baik tentang diri Paulus, bukan jemaat Tesalonika. Tentang apa? Ada berita hoax, fitnah, dan lain sebagainya. Tuduhan kepada Paulus, cari muka, atau bermulut manis, penuh tipu daya, ajarannya sesat, mencari keuntungan, dan lain sebagainya.
Itulah yang kemudian Paulus sedang kembali. Jemaat sudah tidak perlu mendengar yang itu. Toh kamu menjadi saksi. Tadi aku mengatakan aku menjadi saksi, sekarang kamu telah menjadi saksi atas hidupku. Maka jika kita membaca di ayat yang pertama, kamu sendiri pun memang tahu. Artinya jemaat menjadi saksi atas pelayanan Paulus. Kemudian kita perhatikan ayat yang kedua. Seperti kamu tahu. Kedua kali Paulus mengatakan, kamu tahu, berarti jemaat Tesalonika menjadi saksi atas kehidupan Paulus. Kemudian kita lihat di ayat yang kelima. Hal itu kamu ketahui. 3 kali Paulus menegaskan, kamu telah menjadi saksi atas hidupmu. Kita perhatikan kembali. Di ayat yang ke-10. Kamu adalah saksi. Artinya ditegaskan. Kamu yang tahu, kamu adalah saksi. Sehingga di ayat 11 dipertegas lagi, kamu tahu. Artinya yang tahu, yang menjadi saksi bukan berarti kamu berdiam diri saja. Tapi kamu harus mengupayakan. Sekarang kamu tidak perlu menjelaskan hoax atau berita yang jahat tentang Paulus. Cukuplah kamu yang menjadi saksi, tidak perlu mengatakan apa-apa. Yang terpenting adalah terus kerjakan kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan kepada Kristus Tuhan. Menjadi saksi bukan berarti berdiam diri saja. Tapi biarlah yang baik tetap dijaga. Soal orang lain menfitnah hoax saja, biarkan. Sehingga Paulus dalam hal ini, ia tidak sedang membela dirinya. Ia tidak sedang melakukan pencitraan. Ia tidak sedang takut kehilangan jemaat Tesalonika. Ia tidak sedang mempengaruhi jemaat. Tetapi meneguhkan jemaat, sudah, bahwa jalanmu sudah benar. Dan kamu menjadi saksi. Sehingga dialog antara Paulus adalah dialog bukan di atas Paulus, jemaat di bawah, tidak. Tapi setara. Kamu telah melakukan imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Aku juga mengerjakan hal yang sama. Dalam kerangka ini, Paulus sedang mempertanggungjawabkan pelayanannya. Mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Benar Paulus mengajarkan semua bukan dari kepentingan dirinya. Ia tidak menyesatkan, tetapi sungguh dia melakukan semuanya di ayat keempat. Karena ia telah dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan kemudian di ayat keempat, Allah yang menguji hati kami. Ia siap jika ada kebohongan dalam dirinya, ia mempertanggungjawabkan itu. Maka kemudian di ayat yang kelima, karena kami tidak pernah bermulut manis. Kebenaran itu dinyatakan persis tadi di berita anugerah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Maka kebenaran itulah yang diucapkan dan dinyatakan oleh Paulus. Bahkan ia kembali. Saya mempertanggungjawabkan itu di ayat kelima. Allah disebutkan adalah saksi. Bukan jemaat saja yang menjadi saksi. Tetapi Tuhan menjadi saksi yang menguji hatinya. Ia bertanggung jawab. Tidak perlu sumpah pocong. Tapi biarlah Tuhan yang melakukan, mengerjakannya. Jika ia melakukan kebohongan atau penyesatan. Dan ia bertanggung jawab atas semuanya. Bahkan disebutkan. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Dia tidak sedang mengambil keuntungan apapun. Sehingga kemudian kita membaca di ayat berikutnya. Bukankah ia bekerja siang dan malam supaya tidak menjadi beban jemaat? Ini yang menarik. Dia sedang, aku bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab dan aku bertanggung jawab. Maka kebertanggungjawaban itu tunjukkan apa? Ia seperti seorang ibu
di ayat yang ke-7, yang mengasuh dan merawat anaknya. Itulah yang Paulus tunjukkan. Aku itu bertanggung jawab. Karena Tuhan telah mengutusku. Bertanggung-jawabkannya dengan cara aku mengasuh, merawat jemaat Tesalonika. Bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada hal yang sedang saya cari. Bukan pencitraan, bukan kebohongan, bukan penyesatan dan sebagainya. Aku bertanggung jawab karena Tuhan menjadi saksi. Dan kamu pun menjadi saksi. Semua bisa dipertanggungjawabkan oleh Paulus. Dan inilah yang membangun kehidupan jemaat di Tesalonika. Sehingga kemudian mereka saling percaya. Percaya dalam relasi untuk bersama-sama percaya kepada Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima. Dalam penutupan bulan keluarga ini dengan tema bertumbuh dalam kebiasaan positif. Jika tadi saya mengatakan dengan umpatan-umpatan dan umpatan seperti sana, kira-kira membangun apa? Tidak bisa membangun apa-apa. Jika kemudian Paulus melayani informasi, hoax, fitnah, dan sebagainya, kira-kira Paulus mendapatkan apa? Oh, tidak mendapatkan apa-apa. Jika kemudian Paulus menanggapi itu dengan kemarahan dan emosi atas berita yang tidak baik tentang dirinya, dia mau mendapatkan apa? Kesia-siaan saja. Tetapi Paulus hendak merayakan bersama dengan jemaat di Tesalonika. Mari terus bangun hal yang sudah baik dalam hidupmu. Terus nyatakan itu. Bila kita terus merayakan itu dalam kehidupan bersama, maka dengan terus membangun hal yang baik, itu membuat kita terus melakukan perubahan dan menemukan yang baru di dalam Tuhan. Maka yakinlah, jika kita terus membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam segala hal, itu akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita bersama. Nyatakanlah kebenaran dengan kebenaran. Nyatakanlah pengampunan. Nyatakanlah pertobatan. Ucapkanlah yang baik yang memberkati. Kita tahu siapa diri kita. Dan kita tahu apa itu kebenaran. Kita tahu mana yang salah. Dan kita tahu keberdosaan yang kita lakukan. Kita tahu, seperti Paulus mengatakan, kamu tahu. Maka kita yang tahu, kiranya kita menjadi saksi atas hidup kita sendiri. Dan mari kita pertanggungjawabkan, seperti hanya Paulus mempertanggungjawabkan pelayannya. Pertanggungjawabannya dengan apa? Jika ada hal yang tidak baik, mari kita keluarkan. Jangan dibangun menjadi kebiasaan-kebiasaan yang negatif, karena tidak akan membawa apa-apa. Bangunlah semuanya dalam kebaikan dan kebenaran yang dari Tuhan. Maka damai sejahtera itu yang akan kita temukan. Damai sejahtera itu yang akan menentramkan kehidupan kita dan memulihkan kita. Di tengah rumah tangga kita. Di tengah kehidupan bergereja. Di tengah kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penutup, tema hari ini bertumbuh dalam kebiasaan positif. Membangun kebiasaan itu sebenarnya gampang kok. Sekalipun ada yang mengatakan mengawalinya itu tidak mudah. Mandi pagi biasanya jam 9. Kemudian kita memaksakan diri, sudahlah, misalkan saya harus mandi jam 6 pagi. Mungkin dingin. Tapi ketika dibangun kebiasaan-kebiasaan, kita menjadi biasa. Mandi pagi jam 6. Membangun kebiasaan tidur cepat. Tidak tidur dini hari. Oh, tidak gampang untuk saya. Tapi bisa. Membangun kembali kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dari mana? Dari diri kita. Apakah semua bisa? Bisa. Demikian juga ketika kita membangun kebiasaan yang baik, positif, yang benar. Apakah bisa? Bisa. Maka yakinlah bahwa semua itu akan terjadi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam.
maka yakinlah kita akan menemukan kedalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam segala hal, kita bisa dikuatkan, dibangkitkan. Karena kita menemukan hal yang baik di dalam Tuhan. Persis jemaat Tesalonika menemukan kekuatan iman, kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang menarik adalah Paulus bukan hanya membangun dirinya menjadi seperti ibu, tetapi di ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapa. Ia mendalami pelayanannya sebagai seorang ibu dan seorang bapa. Dengan cara apa? Dengan cara ia menasehati, menguatkan, meminta dengan sangat, artinya mendorong. Supaya apa? Supaya seluruh jemaat terus dibangun dalam kehidupan yang baik, yang positif di dalam Tuhan. Supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka jika kita terus membangun kebiasaan-kebiasaan positif dalam kebenarannya, kita juga membangun hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka percayalah, jika kita terus membangun, maka kehidupan kita tidak akan runtuh. Tapi justru kita akan bertumbuh lebih dalam, rindu akan Tuhan, lebih dalam untuk mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dalam segala hal, kita menemukan damai sejahtera dan keselamatan yang darinya. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kehadiran berkat dan kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bila kemurahan-Mu itu yang terus terjadi. Ke setiap perjumpaan dengan-Mu Tuhan, membangun kami dalam kebiasaan yang baik, yang positif. Menurut kehendak-Mu, menurut kebenaran-Mu itu. Tolonglah kami Tuhan. Sekalipun itu tidak gampang untuk kami mengawali atau melakukan. Tapi mampukan kami Tuhan untuk bergerak menjadi saksi yang tidak berdiam. Tetapi mengubahkan diri kami dalam pembaharuan yang Kau kerjakan melalui kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami. Sehingga di dalam-Mu kami terus bertumbuh dalam kebiasaan yang baik itu. Dan ketika kami bertumbuh, maka kami menemukan semuanya di dalam-Mu Tuhan. Karena jika kami terus lebih dalam mengenal-Mu Tuhan, lebih mengasihi-Mu dan mencintai-Mu ya Tuhan Yesus, maka kami menemukan segalanya. Pengampunan itu, berkat, tidak mencari hormat, tidak mencari keuntungan. Kami bisa mempertanggungjawabkan semua kehidupan kami dengan baik. Sehingga tiada pun yang tersembunyi dalam diri kami. Karena kami bisa bertanggungjawabkan itu kepada-Mu dan segenap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami yakin ketika kami mau membangun kebiasaan yang baik dan positif itu, tentu berdampak yang besar untuk kehidupan kami secara pribadi, gereja-Mu, keluarga kami, bangsa dan negara kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami yakin kebenaran-Mu juga terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutahari, Bapak Sukendro, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Yosepin Kalisari, Anak Nasya Alana, Ibu Susilowati. Kami yakin rengkuhan cinta dan berkat telah kebenaran-Mu Tuhan berbicara. Sehingga menopang dengan kekuatan, kesegaran, pemulihan,
untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin Engkau mengasihi dan memberkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarah, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristen Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Tolonglah ya Tuhan, biarlah damai, berkat dan sukacita Kau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Pertolongan-Mu nyata Tuhan, memberkati dan menguatkan. Dan juga kami yakin Kau hadir atas kehidupan seluruh jemaat yang mendampingi mereka Tuhan. Kasih dan kesenantiasaan rahmat-Mu juga bekerja. Berkat-Mu Tuhan yang mencukupkan dan menolong dari setiap apapun yang menjadi pengharapan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami. Karena kami merasa ada beban berat. Ada ketakutan soal hidup kami, soal studi kami, soal pekerjaan kami, rumah tangga kami. Ada kecemasan yang begitu dalam yang membuat kami larut dan merasa tenggelam dan tak berdaya. Maka biarlah hari ini kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu menyelamatkan kami. Tolonglah kami Tuhan dan berkatilah kami. Demikian juga untuk kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka, dan dalam kehidupan apapun yang mereka kerjakan. Kami yakin belas kasih dan cinta-Mu memberkati dan menolong mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan gereja GKJ Sarimulyo. Tolonglah ya Tuhan. Hanya sempurnalah kasih-Mu yang memberkati kami. Sehingga semuanya pelayanan di sini berlangsung oleh karena kemurahan dan kasih-Mu. Bukan karena kami, tapi karena Engkau Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu untuk kami. Kami yakin Engkau memberkati kami. Sehingga seluruh program kerja, kegiatan, dan pelayanan di gereja-Mu ini menjadi berkat untuk kami. Dan menjadi berkat untuk segenap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan. Dan kami percaya memberkati kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberikan kedamaian, rahmat, berikan ketentraman. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami. Kemerdekaan yang Kau berikan adalah cara kerja-Mu yang menyelamatkan. Maka cara kerja-Mu itu yang terus memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan. Tuhan, kami terus berseru. Biarlah kasih dan damai-Mu Kau nyatakan. Sehingga peperangan antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Hamas segera berhenti. Kami tidak tahu persoalan apa yang menjadi pemicu atau prakondisi sehingga ada konflik. Tapi biarlah hanya rahmat dan keselamatan-Mu yang berkehendak. Sehingga peperangan itu segera berakhir. Inilah doa kami Tuhan. Inilah seruan kami dan pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Kami telah mengakhiri bulan keluarga. Dan semua kami dapatkan dan membangun kembali kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Membangun kehidupan kembali gereja-Mu Tuhan. Membangun kembali semangat kami untuk hadir di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk itu kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Marilah saat ini kita akan menyatakan syukur atas anugerah Allah dalam bentuk persembahan. Pengumpulan persembahan didasarkan pada
2 Korintus 9 ayat 8 yang demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah ini persembahan meliputi 2 kantong persembahan mingguan yang berwarna merah dan hitam. Setelah memberikan persembahan mingguan, jemaat yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi pembelian tanah rumah emeritus dipersilakan maju ke depan dan memasukkan pada kotak yang disediakan. Untuk mengiringi pengumpulan persembahan, marilah kita pujikan KJ 403, Hujan Berkat. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami malu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Mari kita pujikan bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan murah, bumi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami bersama. Mari kita pujikan bait yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Rela dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Biarlah musik memuji Tuhan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Mari kembali kita pujikan bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, selamat sore Bapa. Terima kasih Bapa, Bapa telah memberikan kami sedikit apa yang Kau berikan kepada kami Bapa. Persembahan yang berupa baik itu mingguan maupun bulanan ataupun persembahan yang lainnya Bapa. Bapalah yang selalu mencukupi kami untuk semuanya Bapa. Hanya sekecil ini tapi Kau persembahkan kepada kami untuk semuanya Bapa. Kami juga mengucapkan terima kasih Bapa kepada Bapak Pendeta Gunawan Nadi Prabowo Bapa, di mana Kau telah memberikan kami firman-Mu yang Kau buat kami Bapa. Kiranya firman ini semoga kami dapat jalankan untuk kehidupan kami Bapa. Semua ini kami aturkan, hanya Engkau-lah yang selalu memberkati kami Bapa. Bapa, tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesegaran-Mu di sore hari ini, di awal hingga akhir kebaktian ini Bapa. Sebelumnya kami akan mengucapkan doa Bapa kami Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saat ini kita bersama memperbaharui pengakuan percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikurban, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah di tempat ibadah ini dan teruslah bertumbuh dalam kebiasaan yang positif. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir menolong dan memampukan kita, sehingga kita menemukan senantiasa pula kebenarannya yang sejati. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Siap untuk mengibarkan kabar kebenaran dan juga panji Kristus, boleh katakan amin? Amin. Amin. Mari kasih tos dulu kanan kirinya, katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita bersama memuji Tuhan. Kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
sukacita. Mari kita pujikan lebih dari pemenang. Mari katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih Bersama mereka pujikan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari